Walaupun kalah saudara-saudara dengan skor telak, Sabah ini tetap kita harus beri pujian karena dia menjadi tim pertama di Liga Super 2023 yang membuat GDT ketinggalan gol. Ya, sayangnya kemudian karena penalti dan mungkin saja fisik stamina ya akhirnya Sabah kalah saudara-saudara. Tapi overall bagus Sabah mainnya saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang basi maupun yang terkini. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula saudara-saudara, kita akan membicarakan sepak bola Asia Tenggara. Sepak bola di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Kamboja, Timor Leste, Singapura, Brunei, Filipina. Pokoknya semua negara Asia Tenggara saudara-saudara kita bicarakan. Dan hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang hasil, tentang Sabah FC yang dikalahkan Johor Darul Taksim 1-5. Saya tidak akan membahas GDT saudara-saudara, tidak akan, karena sudah banyak yang membicarakan itu. Dan secara teoritis, secara logik, GDT itu hanya butuh keajaiban untuk menggagalkan GDT menjadi juara. Jadi hanya mukjizat, hanya miracle yang hanya kesialan, hanya apa ya istilahnya ya kemalangan lah yang akan membuat GDT gagal menjuarai Liga Super Malaysia 2023 ini saudara. Jadi kita akan bahas tentang, kita akan bicarakan, kita akan ulas tentang Sabah FC. Sabah FC yang sebenarnya bermain bagus. Sebenarnya bermain bagus di babak pertama khususnya. Sampai penalti itu datang dan tampaknya membuat mental pemain menjadi down. Dan di babak kedua terlihat fisik staminanya berkurang drastis. Nah, tetapi tidak usah khawatir, masih ada pertandingan di di Piala AFC dan di Piala Malaysia yang bisa dimenangkan oleh Sabah FC. Dan masih ada musim depan. Nah, ini ada seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita kita akan bicarakan di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, pertandingan Liga Super tadi malam itu menurut saya menjadi salah satu yang terbaik lah, yang terbaik. Penampilan Sabah dan GDT di pertandingan di stadion di Sabah itu, di Stadion Likas, itu salah satu yang menurut saya ya musim ini ya, menurut saya nggak tahu kalau mungkin saya salah atau saudara-saudara punya pendapat lain ya. Menurut saya itu salah satu yang cukup bagus lah. Kenapa saya bilang seperti itu saudara-saudara? Sabah ini tim di middle class. Di klasemennya itu di menengah lah, di menengah ke atas sedikit. Sementara GDT kita tahu sendirilah. Saudara-saudara saya di Malaysia udah tahu sendirilah GDT seperti apa. Tetapi walaupun dia Sabah sadar menghadapi GDT tim yang super tim, istilahnya super tim yang super, tim yang luar biasa, tim yang tangguh, tim yang berada di puncak klasemen sejak keren lah pokoknya. Tetapi Sabah tidak bermain dengan ultra defensif. Dia tidak bermain dengan parking bus. Tidak. Dia tidak bermain menggunakan taktiknya Jose Mourinho. Dia ini sama dengan, kalau saya ingat, ini sama dengan Kelantan FC minggu yang lalu di Piala Malaysia. Ini hampir ya mirip-mirip sedikit lah. Walaupun sadar lawan yang dihadapi adalah tim besar, tim dengan kekuatan yang luar biasa, tim yang tidak akan mudah diimbangi, tim yang pasti akan kalah, tetapi Sabah bermain terbuka, open play.
open. Ya, dia bermain terbuka, saudara. Saya tidak melihat sama sekali Ong Kim Sue bermain dengan defensif, dengan ultra defensif, dengan pertahanan Grendel, Catenaccio, parking bus. Tidak, saudara. Kita lihat Sabah bermain terbuka sejak menit pertama, sejak kick off. Dari starting line up-nya pun sudah terlihat bahwa Sabah tidak mau bermain defensif. Walaupun, nah ini sayangnya memang Sadil Ramdhani tidak ikut, sudah tidak main karena cedera. Tetapi kalaupun tanpa Sadil Ramdhani pun mereka tetap bermain ofensif. Dan ini menurut saya sangat bagus, saudara. Sangat bagus. Dan memang harus kita beri pujian khusus kepada Sabah, khususnya di babak pertama, saudara-saudara. Di first half. Permainan ofensif Sabah itu bisa langsung terlihat di babak pertama ketika si Jeffrey Chu mencetak gol di menit ke berapa ya? 13. Itu gol yang menurut saya sebuah kolaborasi, kerjasama yang sangat bagus, saudara-saudara. Itu bukan kemampuan individual ya, tapi itu adalah tactical team. Bermain berdasarkan kerjasama, game plan secara tim, permainan tim lah istilahnya begitu. Itu gol yang sangat bagus. Dan gol itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, itu adalah gol Gol pertama yang membuat Johor Darul Taksim itu ketinggalan di Liga Super Malaysia musim ini. Sabah itu memang bukan tim pertama yang mencetak gol ke jaring Johor di Liga Super Malaysia musim ini. Sebelumnya ada Kelantan FC. Itu tim pertama yang mencetak gol ke jaring Johor, menjaringkan gol ke Johor. Terus ada lagi Terengganu. Terus ada lagi Kuala Lumpur City FC. Jadi musim ini ada 4 tim yang berhasil menjaringkan gol ke jala GDT. Tetapi Sabah ini spesial karena dia mencetak gol pertama. Dia menjadi tim pertama yang membuat GDT ketinggalan. Apa istilahnya kalau di Malaysia ya? Ketinggalan gol. Iya, ketinggalan gol. Bolos awal. Itu istilahnya, jadi ketinggalan gol. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Jadi makanya saya bilang, Sabah ini bermain sangat bagus di babak pertama. Walaupun pada akhirnya GDT berhasil mencetak gol melalui Muniz di menit ke-17 atau kira-kira 4 menit kemudian. Dan kemudian ada gol penalti dari sebuah skenario yang menurut beberapa fans Sabah itu kontroversial, saudara. Saya tidak mau berdebat dengan gol itu. Gol penalti yang diberikan wasit, referee kepada GDT di menit ke-16 ke-17 itu. Itu ya kalau dari situasinya memang ya itu perdebatan lah. Perdebatan, bisa diperdebatkan. Jadi kalau fans Sabah kecewa, fans Sabah mengatakan itu tidak ada pelanggaran, itu bola 50-50, itu tidak ada sentuhan, itu saya bisa memaklumi, itu bisa memahami, bisa normal karena memang situasinya yang mengharuskan terjadinya perdebatan, saudara-saudara. Karena situasinya terjadi perdebatan dan pada saat itu tercipta, Sabah itu sedang gencar-gencarnya melakukan serangan. Mereka sudah unggul 1-0 dan tampaknya tidak puas dengan 1 gol itu, saudara. Itu dah wajar, normal. Itu manusiawi. Ya memang harus ada pengadilnya, itu harus menggunakan VAR, video assistant referee, baru bisa menilai dengan jelas dan tidak akan timbul perdebatan lagi. Tetapi bukan itu poin saya, saudara-saudara. Poin saya adalah setelah gol dari Muniz, gol penalti dari Muniz itu tampaknya mentalitas pemain-pemain Sabah itu mulai menurun. Walaupun itu masih babak pertama, saudara-saudara. Masih panjang waktunya sebenarnya, masih panjang dan seharusnya itu tidak usah seperti itu, tidak usah down, tetapi ya kenyataannya down. Mentalnya turun dan terbukti, saudara-saudara, ketika babak kedua second half, ya sudah habis. Sabah tidak lagi menampilkan permainan yang sebagus di awal-awal babak pertama. Tidak lagi berani menyerang seperti di menit-menit pertama sampai menit-menit ke
20-an, tidak lagi. Jadi itu sangat disayangkan sekali, dan ya terbukti kan saudara-saudara, 3 gol di babak kedua, 3 gol di second half membuat Sabah itu pada akhirnya kalah 1-5. Ya sebenarnya sangat disayangkan sekali saudara-saudara. Sebenarnya sangat disayangkan sekali. Apalagi kalau kita melihat atmosfer di stadion, atmosfer di Likas ini. Yang saya dengar adalah tiket itu sold out. Sold out 2 atau 3 hari sebelum pertandingan. Jadi kan itu sebenarnya itu Sabah itu bermain dengan 12 orang. Supporter adalah pemain ke-12. Tetapi ya karena penalti itu, menurut saya ya, karena penalti itu dan akibatnya di babak kedua, dan stamina. Ya, mental yang down, mental yang menurun, mentality yang tidak bagus, ditambah fisik yang berkurang di babak kedua itulah. Next bagaimana saudara-saudara? Berikutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana untuk Sabah ini saudara-saudara? Ya, berdasarkan jadwal di Liga Super Malaysia kan, Sabah masih akan menghadapi KL City, kemudian Negeri Sembilan, kemudian ada Kelantan, ada Terengganu, ada Perak, ada Kedah Darul Aman. Ya, di atas kertas maupun di lapangan, ini ya bukan hal yang mudah saudara-saudara. Apalagi di klasmen sementara ini kan Sabah ada di posisi kelima. Poin mereka masih 36 dari 20 pertandingan. Dan ada 7 poin dari runner up. Tertinggal 7 poin dari runner up Selangor FC. Sama-sama sudah bermain 20 pertandingan. Dan target yang paling masuk akal untuk Sabah ini sebenarnya adalah lolos ke Piala AFC musim depan. Musim 2024-2025. Dengan selisih 7 poin dengan Selangor, ya peluang masih ada, asalkan tidak kalah lagi. Tidak kalah lagi, tapi ya saya melihat ya tergantung Sabah, saudara-saudara, tergantung Sabah, karena menghadapi KL City juga bukan pekerjaan mudah. Kemudian masih ada Kedah Darul Aman, juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Ada lagi si Terengganu. Terengganu juga, ya mungkin Terengganu masih bisa lah, masih bisa. Itu kemudian masih ada lagi, ya mungkin paling berat itu ya saudara-saudara. Kalau menurut saya itu nanti ada di Kedah Darul Aman dan KL City. Tapi mungkin saja KL City bisa menang. Kedah ini yang agak susah. Kedah yang, kalaupun Sabah bisa finish di peringkat ketiga seperti musim lalu juga, saya rasa cukup bagus sih, cukup bagus. Peringkat ketiga itu kemungkinan besar juga akan tampil melalui playoff Piala AFC. Saya nggak tahu ya, karena jatah untuk slot untuk Liga Piala AFC 2024-2025 ini belum ada. Tetapi kalau melihat slot yang musim ini kan, Sabah musim lalu ada di peringkat ketiga dan dia berhak bisa tampil di Piala AFC juga. Nah, kemungkinan yang target paling masuk akal Sabah adalah berada di peringkat ketiga. Mengejar peringkat ketiga di Liga Super, saudara-saudara, Sabah itu juga masih bisa berjaya di Piala Malaysia. Walaupun kita nanti juga pada akhirnya juga akan bertemu Selangor atau bertemu GDT. Tapi tidak masalah, sebagai sebuah target itu hal yang wajar, hal yang normal, dan itu memang harus dikerjakan oleh Sabah sampai musim 2023 ini berakhir. Sebelumnya kan mereka sudah menang 3-0 lawan Kuching City di babak 16 besar di leg pertama, di first leg. Masih ada leg kedua, second leg. Nanti kemungkinan lolos ke perempat final itu besar kalau sudah menang di leg pertama. Dan masih jangan lupa, selain Piala Malaysia juga masih ada Piala AFC. Piala AFC. Kita belum tahu jadwalnya, belum ada undiannya, belum ada pembagian grupnya di Piala AFC. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat nanti calon-calon lawan Sabah FC itu ya tidak jauh dari tim-tim dari Asia Tenggara. Tidak jauh dari tim-tim Asia Tenggara. Apalagi kan tidak jauh dari tim-tim Asia Tenggara. Dan kalau kita sudah bicara level Asia Tenggara ya, kualitasnya kan tidak ada yang besar kecil, tidak ada ya, rata-rata itu sejajar.
rata-rata setara, dan itu saya rasa bisalah bagi Sabah. Bagi Sabah bisa, apalagi kan kemungkinan ini Sabah akan tampil langsung di, kalau nggak salah, di grup state ya, fase grup, dan ya bisa saja dia bertemu dengan wakil Indonesia PSM Makassar, atau mungkin saja bisa jadi Persija Jakarta beruntung bisa tampil di situ, atau dia bisa juga bertemu dari wakil dari Kamboja, dari Singapura, dari mana lagi, Laos, dari Brunei, dari Vietnam. Potensi ada. Saya kalau masih dalam satu grup dengan negara-negara Asia Tenggara, saudara-saudara, saya yakini Sabah punya potensi itu. Asalkan jangan bertemu tim dari Indonesia. Kalau ketemu tim dari Indonesia udah berat. Kalau melihat apa yang dialami Sabah musim ini, saudara-saudara, sebenarnya sangat disayangkan juga, saudara-saudara, kalau Sabah tidak mampu berada di peringkat pertama, kedua, atau ketiga, saudara-saudara. Karena saya sudah mengamati Sabah ini ya sejak Sadil Ramdhani. Sejak Sadil Ramdhani bergabung ke Sabah, dan saya lihat itu sebenarnya trennya itu cukup bagus. Apa yang dilakukan oleh Ong Kim Sue itu, dia membangun Sabah ini sebenarnya cukup bagus. Dia mendatangkan pemain-pemain yang kualitasnya ya sangat baik lah. Kompetitif untuk level Malaysia, walaupun tidak segemerlap, tidak sebagus, tidak sekuat GDT, tapi setidaknya dia bisa bersaing dengan Selangor, dia bisa bersaing dengan Kedah Darul Aman, dia bisa bersaing dengan Terengganu. Itu ya terbukti kan, musim lalu Sabah itu sempat berada di posisi pertama, kedua, kemudian pada akhirnya ya di akhir-akhir musim itu tergelincir, kemudian finish di peringkat ketiga, dan finish di peringkat ketiga itu juga capaian yang sangat bagus. Dan musim ini, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, di awal musim itu sebenarnya saya termasuk salah satu yang menjagokan, mengunggulkan, meramalkan Sabah akan bisa mencatatkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu saya dan itu kan terbukti di, kalau nggak salah, di 5 pertandingan awal. 5 perlawanan awal itu Sabah menang 4 kali dan imbang 1 kali. Itu capaian yang sangat bagus. Dan ketika itu Sadil Ramdhani tampil gila, tampil luar biasa. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, Sadil Ramdhani cedera, inkonsistensi Sabah mulai muncul. Akibatnya 2 kekalahan beruntun dari GDT dan Kuala Lumpur City, kemudian imbang dengan Negeri Sembilan, membuat ya mentalitas lah. Ini kembali lagi ke faktor mentalitas. Mentalitasnya jatuh dan tampaknya tidak bisa bangkit lagi. Karena setelah itu, setelah sempat menjalani 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, Sabah kembali lagi 2 kali kalah beruntun melawan Kedah Darul Aman, kemudian kalah lagi melalui PDRM, kemudian sempat menang 3 kali, kemudian kalah lagi lawan Selangor. Nah, ini sangat disayangkan. Apalagi kalah melawan tim-tim yang secara klasemen itu menjadi rival. Seperti Selangor, seperti Kedah Darul Aman. Itu sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Kalau kalah dengan GDT ya masih maklum. Tetapi lalu untuk GDT bagaimana, saudara-saudara? Malas saya bicara di GDT karena ya ini secara teori, secara logik sudah susah untuk mencegah GDT menjuarai Liga Super Malaysia. Susah. Mereka kan sebelum pertandingan melawan Sabah itu mereka hanya butuh 7 poin. Nah, sekarang mereka hanya tinggal butuh 4 poin. Dengan 4 poin ya 2 pertandingan saja sudah cukup. Dua pertandingan sudah cukup. Nanti mereka tanggal 13 Agustus lawan Perak. Kalau menang lagi, nah berarti mereka tinggal butuh 1 poin. Kemudian tanggal 26 Agustus lawan Kedah Darul Aman. Cukup hasil imbang, cukup draw, itu sudah bisa juara. Itu pun nanti kalau Selangor di pertandingan berikutnya kalah, nah itu sudah pasti juara ketika melawan Perak, saudara-saudara. Jadi ya memang GDT ini tidak ada yang perlu kita bicarakan lah. Semua orang sudah membicarakan itu. Yang justru menjadi pekerjaan paling berat GDT ada di Liga Champion Asia. Karena habitatnya berbeda, atmosfernya berbeda,
komunitasnya berbeda. Dan jangan lupa, ini level Asia. Wasit belum tentu berada di pihak GDT. Wasit dari Asia itu lebih mungkin saja tidak punya simpati dengan GDT. Jadi bisa saja lebih kejam. Bisa saja justru GDT dirugikan dengan kepemimpinan wasit ketika nanti tampil di Liga Champion Asia. Dan ini harus menjadi perhatian. Karena kalau di Malaysia mereka mendapatkan sedikit keuntungan lah. Sedikit keuntungan, tetapi subjektif itu, subjektif. Keuntungan subjektif. Tapi kan nanti kalau di Liga Asia, di Asia beda. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah ngomong, kita sudah membahas secara panjang dan lebar sekali. Apa aja udah kita bahas tadi, saudara-saudara. Kita sudah membicarakan tentang Sabah FC, tentang GDT, tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya, tentang jadwal pertandingan yang akan dijalani Sabah FC di Liga Super Malaysia, di Piala Malaysia, dan tentu saja di Piala AFC. Dan saran saya kepada penyokong-penyokong Sabah, pendukung fans Sabah di seluruh dunia, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di Indonesia, di mana-mana lah. Tetap optimistis, tetap dukung tim kalian sebaik-baiknya, karena ya sepak bola itu adalah proses. Tidak perlu kecewa karena ini hanya permainan. Dan yakinlah masa depan Sabah FC itu cukup bagus. Peluang di Piala AFC masih ada, saudara-saudara. Peluang menjuarai Piala Malaysia juga masih ada, saudara-saudara. Jadi tidak perlu takut. Dan saya rasa Sabah juga punya potensi lah. Punya potensi untuk finish di zona Piala AFC lagi. Asalkan bekerja keras, memperbaiki semua kesalahan yang sudah dilakukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan ya saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Saya udah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Karena itu bukan kesengajaan. Dan namanya gadungan itu juga wajar kalau salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip, lupakan. Tetapi jangan juga di-report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.